Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran besaran fisika dan pengukuran bagian yang ketiga dengan pokok bahasan operasi angka penting. Di mana operasi angka penting ini terdiri dari satu, penjumlahan dan pengurangan angka penting, yang kedua, perkalian dan pembagian angka penting, kemudian yang ketiga, perkalian dan pembagian angka penting dengan angka eksak, yang keempat, pemangkatan angka penting, kelima, pengakaran angka penting. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Tidak lupa juga kunjungi web bimbelfisikagratis.com untuk melihat-lihat video-video pembelajaran yang lainnya. Operasi angka penting atau berhitung menggunakan angka penting. Nah, yang pertama, penjumlahan dan pengurangan angka penting. Aturannya, hasil penjumlahan atau pengurangan dengan menggunakan angka penting hanya boleh ada satu angka taksiran. Jadi, aturan dari penjumlahan dan pengurangan angka penting yaitu hasil penjumlahan atau pengurangan dengan angka penting hanya boleh ada satu angka taksiran atau satu angka yang diragukan. Sekarang kita bahas dulu mengenai penjumlahan angka penting. Sebagai contoh, 25,102 satuan. Ini seharusnya ada satuannya ya. Angka ini terdiri dari 5 angka penting. Dan angka 2 ini merupakan angka taksiran atau angka yang diragukan. Ditambah dengan 1,5. 1,5 ini terdiri dari 2 angka penting. Dan angka terakhirnya, angka 5, ini merupakan angka taksiran. Kita jumlahkan, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ingat, 2 ini merupakan angka taksiran. Maka kalau dijumlahkan juga hasilnya merupakan angka taksiran. Kemudian 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, kemudian nih 1 ini merupakan angka pasti. Ditambah 5. Nah, 5-nya ini adalah merupakan angka taksiran. Angka pasti ditambah dengan angka taksiran, hasilnya angka taksiran. Jadi 1 tambah 5 sama dengan 6. Nah, 6 ini merupakan angka taksiran. Kemudian kesininya penjumlahan biasa, 5 tambah 1 sama dengan 6. Kemudian 2 tambah 0 sama dengan 2. Nah, hasil daripada penjumlahan ini memiliki 2 angka pasti dan 3 angka taksiran. Jadi 0 ini juga merupakan angka taksiran karena di depannya sudah merupakan angka taksiran. Aturan penjumlahan angka penting hanya boleh ada satu angka yang ditafsirkan. Maka hasil penjumlahan ini harus dibulatkan sampai hanya mengandung satu angka tafsiran. Kalau kita bulatkan ini 2, ingat aturan pembulatan pada video pembelajaran yang kedua. Kalau di bawah 5 maka dibulatkan ke bawah. Jadi ini tetap 0, 0 juga lebih kecil dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Maka hasil penjumlahan tersebut adalah 26,6. Kemudian untuk pembulatan, nah tadi disesuaikan dengan aturan pembulatan yang sudah dibahas pada video pembelajaran yang kedua. Kemudian berikutnya, contoh yang kedua. 379,216 ditambah dengan 24,738 satuan. Jadi ini seharusnya pakai satuan. 379,216 ini terdiri dari 6 angka penting. Dan 6 ini merupakan angka tafsiran. Ingat, angka tafsiran itu selalu berada di sebelah kanan. Kemudian 24,738 satuan ini terdiri dari 5 angka penting dan angka 8 ini merupakan angka tafsiran. Ini tinggal dijumlahkan saja. Angka tafsiran ditambah dengan angka tafsiran, hasilnya juga angka tafsiran. Jadi 6 tambah 8
sama dengan 14. Naik ke atas 1. 1 tambah 1 sama dengan 2, tambah dengan 3 itu sama dengan 5. 2 tambah 7, 9. 9 tambah 4, 13. Bawah 1, 8 tambah 2 sama dengan 10. Bawah 1 sama dengan 4. Nah, terlihat di sini hasil dari penjumlahan tersebut itu hanya mengandung satu angka tapsiran. Jadi tidak perlu ada pembulatan. Maka hasil penjumlahan tersebut 403,954. Kemudian contoh yang ketiga, 25,102 ditambah dengan 15. 25,102 satuan ini memiliki 5 angka penting dan 2 itu merupakan angka taksiran. Kemudian 15 ini memiliki 2 angka penting dan angka 5 merupakan angka taksiran. Kita jumlahkan 2 tambah 0, 2. Nah, 2-nya ini adalah merupakan angka taksiran. Maka hasilnya juga angka taksiran. 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian 5 ini adalah angka pasti, ditambah dengan 5 ini angka taksiran, maka hasilnya juga angka taksiran. 5 tambah 5 sama dengan 10, 0 bawah 1, tambah 2 sama dengan 3, tambah 1 sama dengan 4. Nah, di sini 4 merupakan angka pasti. Nah, karena 0 di sini merupakan angka tapsiran, maka ke belakangnya juga itu merupakan angka tapsiran. Jadi, hasil penjumlahan ini memiliki 4 angka taksiran. Nah, dalam aturan penjumlahan, hasil penjumlahan itu hanya boleh mengandung satu angka tapsiran. Maka 40,102 ini harus dibulatkan. Sehingga hanya memiliki satu angka tapsiran. 2 dibulatkan ke bawah karena lebih kecil daripada 0. Kemudian 0 juga dibulatkan ke bawah menjadi 1. Nah, 1 dibulatkan juga ke bawah, tetap menjadi 0. Jadi, hasil penjumlahan tersebut adalah 40 satuan. Dan 40 ini mengandung 2 angka penting dengan angka 0 sebagai angka taksirannya. Kemudian berikutnya, pengurangan angka penting. Contoh, 379,216. Nah, ini memiliki angka penting yang jumlahnya itu adalah 6. Dan angka 6 ini merupakan angka taksiran. Kemudian dikurangi dengan 24,738. Angka ini memiliki 5 angka penting dan 8 merupakan angka taksiran. Oke, kita langsung kurangi saja. 6 dikurangi 8, kita pinjam ke sini 1 ya, jadi 16. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Kemudian sekarang ini 0, pinjam dari sini 1 jadi 10. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Kemudian ini tinggal 1, pinjam dari sini 1, jadi 11. 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Kemudian ini 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kemudian 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat angka tapsirannya ya. Jadi 6 dikurangi 8 atau 16 dikurangi 8 ini merupakan angka tapsiran. Jadi hasilnya juga merupakan angka tapsiran. Sesuai dengan aturan pengurangan angka penting bahwa hasil pengurangan angka penting hanya mengandung satu angka tapsiran. Jadi untuk contoh yang ini tidak perlu ada pembulatan. Karena hasil pengurangan ini hanya memiliki satu angka tapsiran. Maka hasil pengurangan tersebut adalah 354,478. Kemudian contoh yang kedua, 35,572 dikurangi 2,2626. Angka 2 ini merupakan angka tapsiran dan angka 6 ini merupakan angka tapsiran. Oke, kita mulai. Ini pinjam 10, jadi 10 dikurangi 6 itu sama dengan 4, sehingga ini tinggal 1. Kemudian pinjam dari sini jadi 11, 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Nah, sekarang perhatikan, ini pengurangnya adalah merupakan angka taksiran, maka hasilnya juga merupakan angka taksiran.
Kemudian ini yang dikurangi merupakan angka taksiran, sehingga hasilnya juga itu merupakan angka taksiran. Kemudian kita lanjutkan pengurangan. 6 dikurangi 6 sama dengan 0, 5 dikurangi 2 sama dengan 3, 5 dikurangi 2 sama dengan 3, kemudian 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Nah, hasil pengurangan ini terdiri dari dua angka tafsiran, yaitu 9 dan 4. Nah, kan menurut aturan pengurangan hasil angka penting, jumlah angka tafsiran dari hasil pengurangan angka penting hanya boleh ada satu angka, maka perlu dibulatkan. 4 kalau dibulatkan karena lebih kecil dari 5, maka dibulatkannya itu ke bawah. Angka 9 ini menjadi tetap. Maka hasil pengurangan tersebut adalah 33,309. Jadi hasilnya hanya memiliki satu angka tafsiran. Kemudian contoh yang ketiga, 385,617. Nah, 7-nya ini merupakan angka tafsiran dikurangi dengan 13,2. Nah, 2-nya ini merupakan angka tafsiran. 7 dikurangi 0 sama dengan 7. Nah, karena 7 ini merupakan angka tafsiran, maka hasilnya juga merupakan angka tafsiran. Kemudian 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Kemudian 6 dikurangi 2. Nah, 2-nya ini merupakan angka tafsiran. Angka pasti dikurangi angka tafsiran, hasilnya adalah angka tafsiran. Kemudian kesininya 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Nah, hasil pengurangan ini terdiri dari 3 angka tafsiran, yaitu 4, 1, 7. Angka 1 ini merupakan angka tafsiran. Mengapa? Karena di depannya sudah merupakan angka tafsiran. Jadi angka tafsirannya 4, 1, dan 7. Maka hasil pengurangan ini harus kita bulatkan sehingga hanya mengandung satu angka tafsiran. 7 kalau dibulatkan ini naik ke atas sehingga ini menjadi 2. Dan 2 dibulatkan ke bawah sehingga ini tetap menjadi 4. Maka hasil pengurangan tersebut adalah 372,4. Kemudian yang kedua, yaitu perkalian dan pembagian angka penting. Aturannya, hasil kali atau hasil bagi dari angka penting mempunyai jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting dari faktor kali atau bagi yang jumlah angka pentingnya paling sedikit. Jadi hasil kali atau hasil bagi dari angka penting, banyaknya angka penting sama dengan jumlah angka penting dari faktor kali atau bagi yang jumlah angka pentingnya itu paling sedikit. Nah, yang pertama kita bahas dulu perkalian dari angka penting. Untuk lebih memahami aturan daripada perkalian angka penting, perhatikan contoh berikut ini. Dengan aturan angka penting, hitung luas bidang yang panjangnya 35,1 cm dan lebarnya 2,6 cm. Kita ketahui bahwa luas bidang itu dirumuskan panjang kali lebar. Nah, dari soal ini panjangnya adalah 35,1 cm. Nah, ini memiliki 3 angka penting dan lebarnya 2,6 cm. Ini memiliki 2 angka penting. Atau untuk lebih jelasnya, perhatikan perkalian angka penting berikut ini. Jadi di sini 35,1 memiliki 3 angka penting. Kemudian 2,6 memiliki 2 angka penting. Nah, nanti hasil dari perkalian 35,1 kali 2,6 itu harus memiliki 2 angka penting. Karena dalam aturan tadi dikatakan bahwa hasil kali atau hasil bagi dari angka penting harus mempunyai jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting
dari faktor kali atau faktor bagi ya, yang jumlah angka pentingnya paling sedikit. Nah, di sini dari faktor kali ini yaitu 35,1 dan 2,6, yang memiliki angka penting yang paling sedikit adalah 2,6, yaitu dua angka penting. Nah, sekarang kita kalikan saja ini. 6 kali 1 sama dengan 6, 6 kali 5 sama dengan 30, ditaruh di sini 0, di bawah 3 ya. 6 kali 3, 18, tambah 3 sama dengan 21. Nah, dalam perkalian ini, angka di belakang komanya ada 2, maka hasilnya 21,06. Kemudian sekarang 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 5 sama dengan 10, bawah 1 ya, 2 kali 3 sama 6, ditambah 1 sama dengan 70. 2 kali 35,1, komanya itu hanya 1, jadi 70,2. Nah, tinggal dijumlahkan. 6 ditambah 0 sama dengan 6, 0 ditambah 2 sama dengan 2, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, hasil perkalian ini terdiri dari 4 angka penting. Sedangkan menurut aturan angka penting, nah, jumlah angka pentingnya itu harus sama dengan jumlah angka penting dari faktor perkalian yang memiliki jumlah angka penting paling sedikit, yaitu 2. Jadi 91,26 ini harus dibulatkan sehingga hanya memiliki 2 angka penting sama dengan ini. Kita bulatkan, 6 dibulatkan ke atas sehingga menjadi 3, kemudian 3 dibulatkan ke bawah, tetap angkanya ini menjadi 1. Jadi hasil perkalian panjang kali lebar ini memiliki 2 angka penting. Hasil pembulatannya adalah 91 cm. Jadi memiliki 2 angka penting, jadi sama dengan ini. Kemudian berikutnya contoh yang kedua. 0,6732 meter dikalikan dengan 4,43 meter. Untuk contoh yang kedua ini, soalnya tidak berbentuk soal cerita, tapi langsung perkalian saja. 0,6732 meter ini terdiri dari 4 angka penting. Ingat, angka 0 di sebelah kiri ini bukan angka penting. Dikalikan dengan 4,43 meter. Nah, ini memiliki 3 angka penting. Ini saya kalikan langsung dengan menggunakan kalkulator. Nah, hasilnya adalah 2,982276 meter. Yang terdiri dari 7 angka penting. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meter. Karena angka penting paling sedikit adalah 3 angka penting, jadi dari faktor perkalian ini, yang memiliki angka penting paling sedikit itu adalah 3. Maka hasil perkalian itu harus memiliki 3 angka penting. Nah, maka penulisan yang benar adalah 2,98 meter yang memiliki 3 angka penting. Untuk mendapatkan 2,98 ini, tentu ini harus dibulatkan terlebih dahulu. Untuk pembulatannya, 6 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas, maka ini menjadi 8, kemudian 8 dibulatkan lagi, karena lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas, sehingga ini menjadi angka 3. Kemudian 3 itu lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah, jadi ini tetap 2, kemudian 2 dibulatkan ke bawah, jadi angka ini tetap menjadi 8. Jadi hasil dari perkalian angka ini, hasilnya adalah 2,98 dan memiliki 3 angka penting. Kemudian contoh yang ketiga, 3,45600 gram. Jadi ini sudah ada satuannya. Ini memiliki 6 angka penting ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikalikan dengan 6000. Nah, tapi 6000-nya ini memiliki 3 angka penting. Jadi dihitungnya dari sini. 1, 2, 3 sampai yang di garis bawahi. Nah, sedangkan 0 ini bukan angka penting. Nah, angka ini sudah dikalikan dengan menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 20.736 gram. Dan hasilnya ini memiliki 5 angka
penting. Karena angka penting paling sedikit adalah 3 angka penting, nah dari faktor perkalian ini yang memiliki angka penting paling sedikit adalah 3 angka penting. Maka hasil perkalian ini harus memiliki 3 angka penting. Jadi penulisan yang benar adalah 20.700 gram. Jadi ini harus dibulatkan sehingga hanya memiliki 3 angka penting. Nah, cara pembulatannya, nah sekarang ini perhatikan bahwa angka ini merupakan bilangan bulat, jadi tidak ada komanya. Nah, untuk pembulatannya, caranya 6, karena 6 ini lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas, sehingga 3 ini menjadi 4. Dan 6 ini berubah menjadi 0, karena angka ini merupakan bilangan bulat. Kemudian 4, nah kalau dibulatkan, karena 4 ini lebih kecil dari 5, maka dibulatkannya itu ke bawah. Angka ini tetap menjadi 7, dan 3 ini menjadi 0. Sehingga tinggal 3 angka penting, yaitu 207. Dan 7-nya ini dikasih apa? Garis bawah. Jadi angka pentingnya hanya sampai angka 7. Sedangkan 0 ini bukan merupakan angka penting. Oke, itu contoh perkalian angka penting. Kemudian berikutnya adalah pembagian angka penting. Aturan pembagian dan perkalian angka penting adalah sama, yaitu hasil pembagian memiliki jumlah angka penting yang banyaknya sama dengan banyaknya angka penting dari faktor pembagian yang memiliki jumlah angka penting paling sedikit. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Jika diketahui massa benda 867,8 kg dan volume benda 2,4 meter kubik. Dengan aturan angka penting, tentukan massa jenis benda. Nah, dari soal ini diketahui massa bendanya 867,8 kg. Nah, ini memiliki 4 angka penting. Kemudian volume bendanya 2,4 meter kubik. Nah, memiliki 2 angka penting, yaitu 2 dan 4. Kemudian yang ditanyakan adalah massa jenis. Ingat rumus massa jenis di SMP, yaitu massa jenis sama dengan massa dibagi dengan volume. Massa jenis itu dilambangkan dengan rho, kemudian massa dilambangkan dengan M, dan volume dilambangkan dengan Pi. Nah, besarnya massa jenis, tadi massanya itu adalah 867,8 kg dan volumenya 2,4 meter kubik. Nah, hasil pembagiannya menggunakan kalkulator hasilnya adalah 361,583 kg per meter kubik. Nah, hasilnya ini ada 6 angka penting. Karena hasilnya 6 angka penting, sedangkan menurut aturan pembagian angka penting, hasil pembagian itu harus memiliki jumlah angka penting yang banyaknya sama dengan banyaknya angka penting dari faktor pembagian angka penting yang memiliki angka penting paling sedikit. Untuk massa ini memiliki banyaknya angka penting 4 buah, yaitu 8, 6, 7, 8. Kemudian untuk volume memiliki 2 angka penting, yaitu 2 dan 4. Maka hasil pembagian angka pentingnya juga harus memiliki 2 angka penting. Maka angka ini harus dibulatkan. Nah, untuk pembulatan, gunakan aturan pembulatan, yaitu 3 ini lebih kecil dari 5. Nah, kalau dibulatkan itu ke bawah, sehingga ini tetap menjadi 8. Kemudian 8 ini dibulatkan ke atas, karena lebih besar dari 5. Nah, sehingga ini menjadi 6. Kemudian 6 dibulatkan ke atas, nah sehingga menjadi 2. Sehingga ini kalau dibulatkan 362. Nah, tapi yang diperlukan itu 2 angka penting. Berarti ini 2 dibulatkan lagi. Karena 2 ini lebih kecil dari 5, maka 2 ini kalau dibulatkan itu ke bawah. Sehingga ini tetap menjadi 6 dan ini menjadi 0. Atau hasil pembulatan tersebut besarnya adalah
Rho sama dengan 360 kg per meter kubik. Jadi ada dua angka penting sama dengan ini. Dan angka 0 ini bukan angka penting. Jadi angka pentingnya hanya 3 dan 6. Kemudian contoh yang kedua, sebuah pesawat terbang bergerak dalam waktu 7.000 sekon, menempuh jarak 630.000 meter. Dengan aturan angka penting, hitung laju pesawat terbang tersebut. Dari soal, itu diketahui S-nya atau jaraknya 630.000 meter. Nah, ini terdiri dari 6 angka penting. Kemudian, selang waktunya adalah 7.000 sekon. Nah, ini terdiri dari satu angka penting, karena angka 7 ini diberi garis bawah, berarti angka 0 di belakang ini bukan merupakan angka penting. Nah, yang ditanyakan adalah kelajuan. Nah, kelajuan itu dirumuskan jarak dibagi dengan waktu. Kelajuan dilambangkan dengan Pi, jarak dilambangkan dengan S, dan waktu dilambangkan dengan T. Kemudian sekarang tinggal memasukkan aja angkanya. Pi sama dengan, nah jaraknya tadi 630 meter dibagi dengan 7.000. Ini sebenarnya tinggal dicoret 3 buah nolnya, jadi tinggal 630 dibagi 7 sama dengan 90. Karena angka penting paling sedikit dari faktor pembagian adalah satu angka penting, ingat tadi di sini waktunya satu angka penting. Karena 7 ini diberi garis bawah, maka 0 ke sebelah kanan ini bukan angka penting. Sehingga waktu ini hanya memiliki satu angka penting. Maka hasil pembagian harus memiliki satu angka penting. Penulisan yang benar adalah 90 meter per sekon, di mana di bawah angka 9 di sini harus diberi garis bawah, dan ini menunjukkan 90 ini adalah satu angka penting. Kemudian berikutnya yang ketiga, yaitu perkalian atau pembagian angka penting dengan angka eksak. Nah, seperti sudah dijelaskan bahwa angka eksak adalah angka yang diperoleh dengan cara membilang. Sebagai contoh, kita menghitung siswa di dalam kelas dengan cara membilang. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai sejumlah siswa yang ada dalam kelas tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan membilang. Sedangkan angka penting yaitu angka yang diperoleh dengan cara mengukur. Oke, kita lanjutkan perkalian atau pembagian angka penting dengan angka eksak. Aturannya, hasil perkalian atau pembagian antara angka penting dengan angka eksak maupun sebaliknya memiliki banyak angka penting sebanyak jumlah angka penting yang ada. Sebagai contoh, satu butir telur masanya 64,54 gram. Dengan aturan angka penting, hitung massa dari 14 telur. Nah, massa telur ini diperoleh dengan cara mengukur, yaitu dengan menggunakan timbangan. Sedangkan 14 butir telur, nah ini diperoleh dengan cara membilang. Sehingga 14 butir telur tersebut itu merupakan angka eksak. Nah, dari soal diketahui massa satu telur 62,54 gram. Nah, ini memiliki jumlah angka penting 4 buah. 1, 2, 3, 4. Kemudian jumlah telurnya ada 10. Nah, jumlah telur ini merupakan angka eksak. Karena jumlah telur itu diperolehnya dengan cara membilang. Yang ditanyakannya adalah massa 14 butir telur. Nah, ini tinggal mengalihkan saja. Massa satu telur dikalikan dengan 14. Nah, dengan menggunakan kalkulator hasilnya adalah 875,56 gram atau memiliki 5 angka penting. Karena angka penting yang ada adalah 4 angka penting, jadi ini massa satu telur yaitu 62,54 gram ini memiliki 4 angka penting, ya. Maka hasil
perkalian juga harus memiliki 4 angka penting. Nah, penulisan yang benar adalah 875,6. Jadi ini dibulatkan. Jadi kalau 6 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sehingga angka 5 ini menjadi angka 6. Sehingga hasilnya 875,6 gram. Dan memiliki 4 angka penting. Kemudian berikutnya yang keempat, yaitu pemangkatan. Aturannya, pemangkatan angka penting hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka penting yang dipangkatkan. Sebenarnya pemangkatan ini sama juga dengan perkalian. Hanya pada pemangkatan pasti jumlah angka penting yang dikalikan pasti sama. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. 3,6 cm dipangkatkan 3. Nah, ini jumlah angka pentingnya ada 2. Jadi nanti hasil dari 3,6 cm dipangkatkan 3 harus memiliki 2 angka penting. Ini tinggal mengalihkan saja 3,6 kali 3,6 kali 3,6. Nah, dengan menggunakan kalkulator hasilnya adalah 46,656. Dan ini memiliki 5 angka penting. Nah, berdasarkan aturan pemangkatan, hasil pemangkatan ini harus memiliki 2 angka penting. Karena bilangan yang dipangkatkannya ini memiliki 2 angka penting. Jadi ini tinggal dibulatkan saja. Nah, penulisan yang benar berdasarkan aturan angka penting adalah 47 cm kubik. 2 angka penting. Jadi ini tinggal dibulatkan saja. Sehingga memiliki 2 angka penting. Cara pembulatannya 6 ini lebih besar dari 5. Nah, sehingga dibulatkannya itu ke atas. Sehingga ini nilainya menjadi 6. Kemudian ini karena lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas sehingga ini menjadi 7. 7 ini lebih besar daripada 5 sehingga dibulatkan ke atas sehingga ini menjadi 7. Jadi hasilnya adalah 47 cm kubik dan memiliki 2 angka penting. Kemudian contoh yang kedua, 4,53 kg dikuadratkan. Nah, ini memiliki 3 angka penting. Maka hasil dari pemangkatan ini juga harus memiliki 3 angka penting. Nah, dengan menggunakan kalkulator, 4,53 kali 4,53 hasilnya adalah 20,5209 kg kuadrat. Dan ini memiliki 6 angka penting. Penulisan yang benar berdasarkan aturan angka penting adalah 20,5 kg. Jadi memiliki 3 angka penting. Sama dengan bilangan yang dipangkatkannya. Caranya, ini tinggal dibulatkan saja. 9 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. 1 lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Kemudian ini jadi tetap 2. Dan 2 lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Sehingga angkanya tetap 5. Jadi hasil pemangkatan 4,53 kg dikuadratkan adalah 20,5 kg kuadrat dan memiliki 3 angka penting. Sama dengan bilangan yang dipangkatkannya, yaitu memiliki 3 angka penting juga. Kemudian berikutnya yang kelima yaitu pengakaran. Nah, pengakaran tidak jauh berbeda dengan pemangkatan. Aturannya, hasil pengakaran suatu angka penting hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka penting yang diakarkan. Sebagai contoh, akar 1225 meter persegi. Nah, ini memiliki 4 angka penting. 1225 ini kalau diakarkan, hasilnya adalah 35. Tetapi karena bilangan yang diakarkan itu memiliki 4 angka penting, maka ditambahkan 02. Jadi jumlah angka pentingnya ada 4 angka penting. Kemudian contoh yang keduanya 0,0625 kg dikuadratkan di akar. Nah, kalau menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 0,25. Nah, kita lihat di sini
akar 0,0625 ini memiliki 3 angka penting. Maka hasil pengakarannya juga ini harus memiliki 3 angka penting. Nah, sehingga di belakangnya ini harus ditambahkan 0. Hasilnya itu memiliki 3 angka penting atau besarnya 0,250 kg. Sehingga memiliki 3 angka penting. Oke, video pembelajaran besaran fisika dan pengukuran bagian yang ketiga selesai. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kemudian kunjungi juga blog kami bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.